Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai dia yang sok jago tapi malah dia yang KO. Oke ya guys ya, sepertinya tema kali ini menarik ya guys ya. Ini adalah energi dari seseorang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Bisa saja ini adalah lanjutan dari episode readingan sebelumnya ya guys ya, dimana ada seseorang yang pernah terkoneksi dengan dirimu atau kamu pernah berdealing dengan seseorang yang sepertinya orang ini cenderung memiliki karakter yang keras, arogan atau sombong, terbilang angkuh ya guys ya, karena orang ini selalu merasa bahwa dirinya ini lebih baik ketimbang orang lain, bahkan merasa bahwa dirinya ini terbaik dan paling baik di circle atau di komunitasnya. Dari energinya, dia ini sepertinya sudah atau sedang berurusan dengan kamu ya. Mungkin terlibat suatu permasalahan atau konflik dengan kamu ya. Mungkin kamu pernah berseteru dengan orang ini, atau orang ini membawa masalah di dalam kehidupanmu ya. Dia yang memulai duluan ya, atau dia yang mencari masalah atau suka cari gara-gara sama kamu ya. Mari kita lebih detail melihat energi dari seseorang yang mana dia ini sok jago, tapi sepertinya dia malah jadi KO ya guys ya. Ada apa ini ya? Kenapa dia sampai KO? Padahal kan dia sok jago ya, merasa hebat ya. Iya guys, aku merasakan bahwa orang ini selalu tampil perfect ya di depan umum ya. Dia ini selalu berusaha untuk menunjukkan yang terbaik di depan umum gitu ya. Sepertinya orang ini suka dengan drama dan pencitraan ya. Itu kenapa dia selalu berusaha untuk menjadi number one di suatu komunitas atau di grup tertentu ya guys ya. Terlebih di circle atau di lingkungan di mana kamu berada saat ini ya. Oke, di sini ada Eight of Swords. Oke, next ada Ten of Swords. Ada Four of Swords. Ada the Hierophant, ada Page of Cups, ada the Magician, ada the Strength, ada Four of Wands, ada the Dead, one more, ada Three of Wands. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Nah, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa bahwa kamu pernah atau sedang berseteru atau memiliki konflik dengan seseorang yang mana orang ini memiliki karakter yang arogan, cenderung sombong, baik secara verbal maupun non-verbal ya. Dia ini terbilang angkuh ya guys ya. Selalu memandang orang itu lebih rendah daripada dirinya. Dan dia suka meremehkan orang, mengkerdilkan orang, dan menyepelekan orang ya. Dan orang ini sepertinya bermasalah atau sempat punya masalah dengan dirimu ya. Walaupun kamu merasa tidak pernah punya masalah dengan orang ini, karena kamu gak pernah memulai dan kamu memang nggak pernah cari masalah gitu. Tapi dari sisi orang ini ya, orang ini memang orangnya problematik ya guys ya. Memang orang bermasalah gitu ya, troublemaker ya. Dia di mana-mana itu selalu saja mencari masalah atau konflik gitu ya guys ya, terutama dengan orang yang dia anggap sebagai ancaman baginya atau dengan orang yang mana dia merasa terintimidasi ya oleh kehadiran orang itu. Dan di sini adalah kamu ya guys ya. Kamu itu adalah ancaman bagi
dirinya ya. Kehadiranmu ini membuat dirinya merasa tidak nyaman dan tidak betah ya guys ya. Dia merasa tidak suka dengan kehadiranmu di sini. Seseorang ini memiliki karakter sebagai orang yang suka berkuasa ya guys ya, atau suka mendominasi gitu ya terhadap suatu daerah atau area tertentu ya, atau circle komunitas tertentu ya guys ya. Orangnya suka mendominasi ya. Jadi kalau ada suatu pekerjaan atau ada suatu rencana yang mau dikerjakan gitu ya, orang ini selalu maju paling depan ya guys ya. Karena orang ini memiliki karakter ingin menguasai yang sangat dominan ya guys ya. Lebih dia ini memiliki karakter yang sorry to say terbilang rakus ya, serakah, tamak gitu ya guys ya. Karena dia selalu ingin mendapatkan sesuatu itu dengan bagian yang besar atau jumbo ya. Nah, seperti itu. Dan dia tidak segan-segan untuk menghancurkan orang yang menghalangi keinginannya ini ya. Nah, di dalam komunitas kamu atau di circle kamu atau di lingkungan di mana kamu tinggal, itu selalu ada satu atau dua orang ya yang berkelakuan seperti ini ya. Kalau misalnya ada suatu pesta atau ada kegiatan gitu ya di komunitas kamu atau di circle kamu, pasti orang ini paling maju tuh, paling depan gitu ya guys ya. Nggak masalah sih kalau orang ini selalu ingin maju gitu ya guys ya, tapi tidak juga untuk mengambil hak orang gitu ya. Orang ini suka merampas hak orang loh guys ya. Orangnya suka mengambil sesuatu yang bukan kepemilikannya atau bukan kepunyaannya ya. Karena dia memiliki karakter yang tamak, serakah, atau rakus tadi ya guys ya. Makanya dia selalu berusaha untuk mendapatkan bagian yang besar gitu ya, mendapatkan porsi yang jumbo ya. Jadi dia selalu mengambil kesempatan di dalam kesempitannya orang gitu ya. Nah, di sini ketemunya sama kamu, dia itu udah merasa nggak nyaman ya. Mungkin karena vibes-nya kamu ini berbeda ya. Secara energi aja dia merasakan bahwa energimu ini cukup powerful gitu ya. Yang mana bikin dia merasa terintimidasi ya guys ya. Merasa segan ya, dan merasa agak gentar juga gitu ya menghadapi kamu. Tapi dia udah kebiasaan loh guys ya, kalau dia itu selalu berkuasa di circle tertentu atau di komunitas tertentu atau di area tertentu gitu ya guys ya. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi dia. Walaupun dia di sini cukup gugup ya, bahkan terbilang gentar ya menghadapi kamu ya guys ya. Tapi dia berusaha untuk tenang di sini ya. Sedaya upaya dia berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri ya guys ya, agar tidak tertrigger oleh energimu yang cukup powerful ini ya. Nah, dia merasa bahwa kamu ini adalah penghalangnya dia ya, karena dia di circle-nya kamu itu selalu berusaha untuk menjadi number one atau the best gitu ya, yang menjadi terbaik atau menjadi orang nomor satu gitu ya. Misalnya kalau ada orang kaya, dia pun harus berada di deretan atau di barisan orang kaya itu gitu, gimana pun caranya ya, walaupun dengan pakai cara kepalsuan atau pencitraan ya, dia harus menampilkan sesuatu yang fantastik, yang spektakuler, yang tidak bisa diikuti oleh banyak orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Ciri-ciri dari orang ini ya, yang sepertinya itu sok jago di circle atau di lingkungan kamu ya guys ya. Ini tergantung ya, ada perempuan, ada laki-laki ya guys ya. Nah, kalau dia ini laki-laki ya, itu kelihatan banget dari gayanya ya, dari cara dia berjalan gitu ya, kayak membentangkan tangannya gitu ya guys ya. Dan cara jalannya itu kayak sok-sokan gitu ya, kayak sok jago ya, dengan mata yang kayak melotot-lotot gitu ya. Kemudian dia juga suaranya tuh nyaring, kalau ketawa juga nyaring ya, kalau berbicara gitu dia yang selalu mendominasi pembicaraan gitu ya. Dan dia ini tidak mau kalah ya, tidak mau kalah dari segi apapun, termasuk dari segi pembicaraan gitu ya. Kalau soal pamer itu jangan ditanya deh, dia ini rajanya pamer gitu ya guys ya. Kalau orang beli ini, dia akan menampilkan atau memamerkan sesuatu yang lebih gitu, walaupun sesuatu yang dia pamerkan itu ya adalah hasil daripada pinjaman gitu ya guys ya, minjem sama temannya atau minjem sama keluarganya gitu ya guys ya. Tapi dia nggak mau kalah, itu karakter
yang sangat menonjol dari dirinya ya, dia nggak mau kalah ya. Kalau dia laki-laki, dia sangat menonjol dalam bidang komunikasi ya, dia selalu menguasai perkomunikasian gitu, percakapan gitu ya guys ya. Dia selalu usaha untuk mengambil alih percakapan ya, dia yang omong besar ya, dia yang selalu bercerita tentang dirinya ya, selalu berusaha untuk mengangkat reputasinya ya guys ya, dan mengerdilkan orang atau menyepelekan orang ya, demi untuk membuat dirinya terangkat gitu loh guys ya. Karena dia di sini sangat haus validasi dan perhatian daripada orang-orang ya. Dia juga orangnya caper ya, kalau laki-laki caper banget ya. Kalau misalnya ada cewek gitu ya guys ya, dia kayak suka bantu-bantuin gitu ya guys ya, kayak cari perhatian gitu sama cewek-cewek, biar dibilang baik lah, biar dibilang laki-laki yang bertanggung jawab atau apapun itu gitu loh guys ya. Karena dia sekali lagi mencari validasi atau pengakuan masyarakat ya, pengakuan publik gitu ya. Nah, kalau dia ini perempuan ya, dia selalu mendominasi dalam aksi ya guys ya. Kalau misalnya dalam suatu kondangan gitu ya guys ya, kalau ada acara ya, pesta atau kondangan ya, kan misalnya hari hanya besok gitu. Nah, hari ini kan kayak siap-siap dulu kan, kayak bikin masakan gitu kan, bikin rempah-rempah atau apa. Itu dia pasti paling depan, paling heboh. Nah, gitu ya. Dia yang pasti ngerebut-ngerebut kerjaan orang gitu ya guys ya. Kalau misalnya nggak bisa gitu ya, ada temannya atau ada orang yang ngebantuin tuh nggak bisa gitu, dia kayak mengolok-olok atau mengejek-ngejek atau ngebully gitu loh guys ya. Dan dia kalau ketawa itu nyaring banget gitu, ngakak gitu ya. Karena itu adalah cara dia untuk mendominasi orang-orang sekitar, agar orang-orang sekitar tuh nggak berani sama dia gitu loh guys ya. Jadi dia duluan untuk masuk ke dalam komunitas itu gitu ya, masuk untuk mendominasi maksudnya gitu ya. Kemudian kalau dia dalam suatu kondangan atau acara itu ya, dalam suatu perkumpulan gitu ya guys ya, dia yang bisa mengambil hati orang gitu ya guys ya. Mungkin dia itu kayak punya inisiatif-inisiatif sendiri yang tak dipikirkan oleh orang lain gitu ya. Pinter banget ya, misalnya kalau ada tamu yang datang gitu ya dalam suatu komunitas gitu, dia cepet-cepet ke dapur gitu ya untuk nyiapin cemilan, kudapan, air gitu ya. Dia yang dia yang menyajikan gitu loh guys ya, orang lain nggak boleh gitu loh guys ya. Jadi dia selalu pengen tampil eksis. Nah itu kalau dia perempuan ya guys ya. Jadi dia ini termasuk orang yang sangat narsis ya guys ya. Narsis itu ya bervariasi ya guys ya, tergantung porsinya. Nah, orang-orang ini ya, orang-orang yang sok jago ini memiliki porsi narsistik yang sangat besar di dalam dirinya ya guys ya. Karena dia selalu pengen merebut ya, merebut mengambil suatu tugas, pekerjaan atau porsi orang lain gitu. Seolah-olah dia yang paling pandai, seolah-olah dia paling bisa, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Nah, gitu ya. Karena dia takut kalau eksistensinya itu memudar, apalagi sampai tergantikan oleh orang lain. Apalagi misalnya di sini posisinya adalah kamu ya guys ya. Mungkin di suatu komunitas gitu ya, kamu ini termasuk orang yang menonjol di bidang tertentu ya, mungkin punya keterampilan atau keahlian yang mumpuni ya guys ya, dimana dia ini melihat kamu sebagai ancamannya dia gitu. Wah, aku bisa tersaing ini, wah aku bisa kalah ini, kayak gitu loh guys ya. Jadi ada kekhawatiran yang ada di dalam dirinya ya guys ya, takut banget kalau kamu merebut posisinya ya. Mungkin saja dia ini sebagai ketua, wakil ketua, atau dia ini sebagai orang yang dipercaya oleh bos, atau dia ini sebagai seseorang yang diandalkan di dalam komunitasnya gitu ya guys ya. Dia takut banget kalau posisinya itu diambil oleh kamu atau direbut sama kamu gitu ya guys ya. Mungkin orang lain melirik kamu gitu ya, orang lain menyenangi kamu ya, orang-orang menyukai kamu ya. Nah di situ dia benar-benar ketar-ketir ya guys ya. Di sini dia yang sok jago ini ya sering sekali mengintimidasi kamu ya. Entah kamu sadari atau tidak ya guys ya, dia ini mengintimidasi kamu dengan berbagai macam cara ya. Dia mengintimidasi kamu kalau secara belak-belakan gitu ya guys ya. Dia menggunakan suaranya yang lantang ya untuk menggertak kamu ya. Mungkin untuk mengagetkan atau mengejutkan kamu gitu ya guys ya. Apalagi kalau dia ini posisinya adalah senior, kamu junior. Wah, ya, dia benar-benar kayak
makin berusaha untuk menunjukkan kekuasaannya, ya. Ya, dia akan berbicara tuh lantang banget gitu ya guys ya, kayak ngebosi gitu. Nah, tepatnya gitu ya guys ya. Jadi kalau teman-temannya tuh udah kenal sama dia, kan pada takut tuh sama dia ya, terkecuali kamu gitu. Jadi untuk menundukkan kamu, untuk membuat kamu ini merasa gentar, takut ya, jadi dia nakut-nakutin duluan. Jadi dia menggertak atau mengintimidasi kamu duluan gitu. Tiba-tiba aja dia datang nyelonong gitu ya guys ya, langsung dia bersuara lantang gitu ya, mungkin memanggil temannya, mungkin dia kayak sok kenal sok dekat gitu dengan orang-orang baru gitu loh guys ya. Pokoknya ada aja ya tingkah polanya atau gebrakan barunya untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Nah seperti itu ya. Dan kalau misalnya secara halus ya atau tak terlihat ya, dia selalu berusaha untuk mendekati orang-orang yang ada di sekitar circle kamu ya. Misalnya ini tetangga kamu ya guys ya, orang yang sok jago ini ya. Maka dia akan mengajak dan mempengaruhi orang-orang sekitar untuk mendukung dia ya, untuk berpihak ke dia dan mulai membenci bahkan memusuhi kamu gitu ya. Karena dia takut kehilangan posisinya ya. Mungkin posisinya sebagai orang yang cukup penting ya, atau yang sering diandalkan di circle itu ya, karena kehadiran kamu yang mungkin saja kamu ini sebagai seseorang yang punya kapasitas yang bagus ya, orang-orang pada suka ya, dia malah merasa terancam dan tersaingi sendiri di sini ya. Dan di sini aku merasa ya bahwa orang yang sok jago ini ya, dia yang sok jago ini ya, itu berusaha banget ya untuk menjebak kamu ya, dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya guys ya. Dia ini sudah pernah berusaha untuk menjebak kamu ya, agar kamu terperangkap atau terjebak ya guys ya, dengan siasatnya agar kamu ini dipandang rendah oleh orang-orang sekitar atau memiliki reputasi yang jelek gitu ya guys ya. Orang ini bisa memfitnah ya, memfitnah sesuatu yang tidak kamu lakukan gitu ya, semacam jebakan gitu loh guys ya, seolah-olah kamu yang menjadi pelakunya gitu, padahal kamu nggak pernah melakukan apapun gitu ya, kamu yang nggak salah tapi kamu yang dipersalahkan ya, kamu disudutkan oleh dia ya, mungkin dalam suatu diskusi atau di dalam suatu permusyawarahan ya, dia ini menyudutkan kamu gitu loh guys ya, dia kayak menyalahkan kamu, entah itu secara langsung atau tidak langsung gitu ya. Dia mencoba untuk menghasut orang-orang, dia berusaha untuk membuat orang-orang itu percaya padanya dan memojokkan kamu agar orang-orang semuanya berpihak pada dia dan tidak menyukai dirimu. Namun di sini yang terjadi, dia tidak berhasil membuat kamu terjebak ya guys ya. Kamu tidak terperangkap oleh tipu dayanya. Mungkin kamu di sini udah berpengalaman ya, kamu termasuk orang yang pintar gitu ya guys ya, mengetahui strategi orang ini. Bahkan di antara kamu ada yang termasuk orang yang berkepribadian introvert ya, dimana kamu ini lebih banyak diam dan mengamati. Tapi kalau misalnya dia ini berusaha untuk menjebak kamu, maka kamu akan berusaha untuk mengelak, berusaha untuk melepaskan diri dari jebakannya gitu loh guys ya. Karena kamu juga pandai berstrategi di sini ya. Mungkin kamu sudah memiliki pengalaman yang cukup ya guys ya, di masa lalu kamu tuh udah sering banget gitu ya ketemu dengan orang-orang toksik. Kamu jadikan semua itu sebagai pembelajaran sehingga kamu bisa mengantisipasi kalau ada insiden-insiden seperti ini yang terulang kembali gitu. Jadi kamu ini nggak bisa dijebak oleh dia ya guys ya. Oke, dan dia gagal menjebak kamu di sini ya. Nah, walaupun dia sudah gagal menjebak kamu ya, orang yang sok jago ini ya tidak henti-hentinya juga sepertinya menyerang kamu gitu ya guys ya. Entah itu menusuk kamu dari belakang ya, berkhianat sama kamu ya. Mungkin saja kamu pernah meletakkan kepercayaan dengan dia ya, tapi dia sudah berkhianat gitu ya. Mungkin dia bermuka dua, pura-pura baik di depan kamu, pura-pura nolongin, tak taunya di belakang dia yang mengadu domba kamu ya dengan orang-orang sekitar. Atau dia ini berusaha untuk membuat kamu ini tersakiti ya. Mungkin dia mengajak orang-orang untuk mengejek kamu ya, atau membuat kamu ini merasa sakit hati gitu loh guys ya. Dia berusaha sekali untuk membuat kamu ini bisa, sorry to say, tergusur, terusir ya dari circle kamu, dari komunitas kamu, atau dari grup di mana kamu berada gitu ya. Karena dia nggak suka sama kamu di sini ya guys ya. Dia hanya menginginkan orang-orang sekitar itu tunduk terhadap dirinya ya, dikonfirmasi oleh The Hierophant. Dia menginginkan orang-orang, semua orang yang ada di circle itu termasuk dirimu, itu tunduk terhadap dirinya dan takut dengan dirinya ya.
bukan lagi persoalan hormat atau saling harga menghargai, itu nggak ada bagi dia ya. Apalagi kalau dia ini posisinya senior atau usianya lebih tua daripada kamu, wah dia berlagak banget di sini ya guys ya. Pokoknya kayak mau minta sembah gitu loh guys ya. Emang apa ya, kayak pengen orang-orang tuh sujud sama dia gitu loh guys ya. Seolah-olah tuh kayak gitu, namanya juga kan orang sombong ya. Dia ini sangat angkuh banget ya guys ya. Padahal di sini kaya juga enggak ya. Aku lihat di sini orangnya biasa-biasa aja. Cuman dia pandai sekali membuat tipu muslihat, seolah-olah dia ini orang kaya, seolah-olah dia ini orang berduit, seolah-olah dia ini orang berada, seolah-olah dia ini orang yang bisa diperhitungkan gitu loh guys ya. Dia sengaja membuat gambaran dirinya ini seperti orang yang perlente atau orang yang terpandang ya, agar semua orang itu hormat sama dia gitu maksudnya ya. Dia bikin pencitraan gitu ya, merekayasa cerita ya. Dia ini pandai sekali bikin tipu muslihat ya, agar orang-orang tuh pada terjebak, tertipu ya, dengan pandangan bahwa dia ini termasuk orang yang terhormat gitu loh guys ya. Padahal karakternya ini, sorry tuh saya jelek ya guys ya. Karena kalau bermasalah sama dia ini ya, dia bisa membuat kehidupan orang lain tuh hancur ya. Jadi tipe orang yang seperti ini ya bisa merugikan orang lain. Nah, seperti itu ya. Dia tidak berbahaya, dia akan baik terhadap orang kalau orang itu patuh terhadap dirinya. Dia akan baik sama orang kalau orang itu bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Dia akan baik-baik saja terhadap orang kalau orang itu bisa dimanipulasi atau dibodohi oleh dia dan tidak komplain atau tidak menolak. Pokoknya menurut aja lah apa yang dia mau gitu loh guys ya. Maka dia pun akan baik-baik saja gitu ya. Topengnya nggak akan terlepas ya. Tapi ketika berhadapan dengan kamu, apalagi kalau kamu tahu ya bahwa dia ini adalah seseorang yang sangat manipulatif ya, dia benar-benar merasa insecure ya. Dia merasa bahwa kamu ini perlu disingkirkan dari circle-nya atau dari lingkungan di mana kalian berada gitu loh guys ya. Jadi kayak mau ngusir lah istilahnya ya, dengan kata lain dia ini kayak pengen mengusir kamu ya dari komunitas atau dari circle di mana kamu berada. Sepertinya dia yang sok jago ini bisa jadi berada di sekitar lingkungan di mana tempat kamu tinggal ya. Mungkin saja ini adalah salah satu tetangga kamu ya guys ya. Yang mana dia ini selain merasa berkuasa atas lingkungan di mana kamu berada ya, dia pun juga sepertinya memiliki penyakit hati ya guys ya. Kayaknya nggak suka atau mudah sirik gitu ya terhadap kelebihan atau kebahagiaan orang lain. Karena di sini dia sepertinya tidak suka melihat kamu mendapatkan pencapaian-pencapaian dalam hidupmu ya. Konfirmasi oleh Page of Cups ya guys ya. Dia benar-benar gerah ya, bahkan sampai kepanasan gitu ya melihat kamu berhasil dalam mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu. Mungkin kamu ini termasuk orang yang berprestasi atau kamu berhasil dalam meraih keberhasilan dalam hidup ya. Mungkin kamu sukses di bidang karir atau punya usaha yang berkembang, atau kamu selalu renovasi rumah gitu ya, atau usaha kamu ini berjalan dengan lancar ya, kerezekian kamu ini sangat bagus, hoki kamu juga oke. Wah, dia di sini benar-benar ya tidak bisa terima melihat kamu ini selalu berhasil dalam mencapai sesuatu ya, karena dia ini ya bersama dengan keluarganya sepertinya dikit-dikit sirik gitu ya hadap kemajuan hidup orang lain. Dan di sini dia selalu melakukan pergerakan ya guys ya. Kalau misalnya melihat kamu ini bahagia atau bergembira bersama dengan keluargamu ya, selalu cepat dia mengambil tindakan gitu ya guys ya. Entah itu dia langsung pergi ke rumah tetangga-tetangga untuk promosi kejelekan kamu ya, entah itu dia membentuk pasukan ya pagi atau sore atau petang atau kapanpun dia bergosip gitu ya, kumpul-kumpul ngajak orang-orang untuk gosip kamu, ngejelekin kamu gitu ya. Jadi dia ini orangnya gampang panas ya, gampang gerah gitu ya, nggak bisa ngelihat orang lain ini berlebih hidupnya atau memiliki kebahagiaan ya, atau punya kebahagiaan melebihi dirinya gitu loh guys ya. Langsung dia take action gitu ya guys ya. Mungkin kalau kamu itu misalnya hari ini atau besok atau ketika kamu punya uang gitu ya guys ya, kamu perbaiki rumah, pasti ada pergerakan yang dia lakukan gitu ya. Kalau kamu pulang kerja misalnya ya, bawa belanjaan ya,
Mungkin ketika malam hari tiba ya, lampu di depan rumahnya pada mati semua gitu ya. Dia ngajak-ngajak tetangga sebelah-sebelahnya untuk ngikutin kelakuannya ya, untuk mematikan lampu misalnya gitu ya, agar gelap gulita gitu ya. Itu adalah ekspresi rasa kedengkiannya terhadap dirimu gitu ya. Ya. Jadi macam-macam gitu pergerakan daripada dia ini ya, agar kamu merasa tidak nyaman dan tidak betah berada di circle atau di lingkungan di mana kamu berada saat ini gitu. Dia kan niatnya mau ngusir kamu karena dia merasa terancam dengan dirimu loh guys ya. Mungkin kamu ini termasuk orang yang memiliki potensi yang besar ya. Itu kenapa dia takut sekali ya, khawatir sekali kalau kamu mengalahkan dirinya gitu loh guys ya. Dan kalau kamu mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu ya guys ya, dia akan bergerak kembali ya untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja lebih ekstrim gitu ya. Dia sekali melihat kamu gitu bergerak gitu, kalau ada kemajuan dari dirimu, kalau ada perkembangan bergerak gitu loh guys ya. Bergeraknya itu untuk melawan kamu. Kalau misalnya melawan dengan cara menyaingi kamu secara sehat, that's fine ya guys ya. Ini enggak ya, dia berusaha untuk menghancurkan, merusak apa yang sudah kamu dapatkan, rencana-rencana kamu ya, usaha-usaha kamu ya, apapun yang menjadi kepemilikan kamu atau yang kamu senangi itu pengen dihancurkan oleh dirinya ya. Termasuk dia ini menggunakan black magic ya. Ada di antara dari dia yang sok jago ini menggunakan black magic loh guys ya. Walaupun tidak semua ya, tapi ada ya. Karena dia merasa ada backingan para dukun gitu ya, makanya dia merasa sok jago gitu. Kalau ada yang berani sama dia, dia main dukun gitu. Kalau ada yang berani melawan dia, dia akan santet kayak gitu loh guys ya, kirimin sihir ya. Kayak gitu ya. Jadi sebetulnya karakter orang yang sok jago ini cenderung merugikan orang lain ya. Karena egonya yang sangat besar ini loh guys ya, tidak mau kalah sama orang itu ya. Kalau misalnya dia tidak mau kalah sama orang, tapi dia bekerja keras dan berusaha untuk menyaingi orang dengan sehat, secara sehat, ya nggak apa-apa ya. Itu kan fair ya. Misalnya ada tetangga itu memiliki kehidupan yang baik, lalu dia berusaha untuk mengimbangi tetangganya itu dengan bekerja keras, itu kan positif ya, nggak apa-apa ya, bersaing secara sehat. Ini enggak ya, dia berusaha untuk meredupkan cahaya kehidupan orang lain, dia berusaha untuk mematikan usaha atau rezekinya orang. Ini kan nggak baik ya guys ya. Jadi semakin kamu mengalami peningkatan atau kemajuan di dalam kehidupanmu, maka orang yang sok jago ini semakin gencar juga ya untuk berusaha menghancurkan apa yang sudah kamu peroleh gitu ya guys ya. Namun di sini kabar baiknya adalah ya, apapun yang dia lakukan ini semuanya sia-sia loh guys ya. Benar-benar nggak ada hasil, percuma, jong, nihil ya, dikonfirmasi oleh the strength. Karena di sini di antara kamu ada yang punya pelindung atau proteksi yang sangat kuat ya. Your protection is so strong. Proteksimu itu benar-benar kuat ya guys ya. Mungkin kamu memiliki pagar gaib ya, di mana kamu dijaga oleh para malaikat ya, spirit guide, kodam leluhur atau apapun itu ya. Yang mana hal-hal yang bersifat magic ini nggak bisa menembus dinding daripada perisai atau pertahanan dari perlindungan atau proteksi yang ada pada dirimu ya. Dan di sini pun sepertinya dia mulai kewalahan ya guys ya, karena dia sudah mengupayakan untuk bisa menghancurkan kamu sehancur-hancurnya, karena dia melihat kamu sebagai ancaman. Dia sangat takut sekali kalau kamu ini mengalahkan dia ya, dari segi apapun ya, dari aspek apapun gitu ya. Dan di sini dia yang sok jago ya, sepertinya malah dia sendiri yang KO ya. Kenapa? Karena di sini kebenaran itu muncul ke permukaan ya, dimana lambat laun orang-orang nanti akan tahu siapa dia sebenarnya ya. Buah busuk yang berada di pohon itu kata orang tidak perlu dijatuhkan, dia akan jatuh sendiri. Nah seperti itu juga dengan dirinya, dengan kelakuan busuknya ya. Apapun yang dia rencanakan ini selalu gagal. Kenapa? Karena niatnya udah nggak benar, joliman dia, kejahatan dia, semuanya akan terbongkar satu persatu ya. Dia juga menghabiskan banyak energi atau tenaga ya untuk ngerjain kamu ya, untuk membentuk pasukan yang mana itu nggak ada hasilnya juga ya. Jadi
Dia yang sok jago tapi malah dia yang KO. Ya, habis energi, tenaga, belum lagi juga habis uang ya. Pentacles dia mulai menurun, mulai menyusut ya, karena dihabiskan untuk ngerjain kamu secara magis atau magic gitu loh guys ya. Dia menggunakan ilmu black magic dengan membayar orang lain untuk ngerjain kamu agar kamu ini merasa gentar, takut atau ketar-ketir terhadap dirinya gitu ya. Tapi dia nggak tahu siapa sih kamu sebenarnya. Kamu sebetulnya adalah orang yang memiliki proteksi yang kuat dalam hal yang tak terlihat ya. Dia nggak tahu itu gitu loh guys ya. Makanya dia yang sok jago tapi malah dia yang KO. Dari segi keuangan pun dia banyak menghabiskan uang ya. Udah berapa banyak itu ya, dia menghabiskan uang bolak-balik ke dukun, gonta-ganti dukun ya, tapi nggak ada hasil juga ya. Yang ada dia capek sendiri di sini ya. Sampai-sampai sepertinya dari dia ya, di antara dia walaupun nggak semua ya, orang yang sok jago ini nantinya mengalami drop ya guys ya. Secara fisik ya atau secara psikis nanti drop ya. Karena dia kecapean atau kelelahan sendiri ya. Dia yang iri tapi dia yang repot sendiri ya. Dia yang sirik sama orang ya, tapi dia sendiri yang heboh gitu loh guys ya. Berusaha untuk menciptakan masalah di dalam kehidupanmu, tapi masalah itu malah kembali dan berbalik ke arah dirinya sendiri ya. Jadi di sini dia yang sok jago tapi malah dia yang KO. Ya, jadi dia di sini benar-benar akan menerima karma dari perbuatan-perbuatan buruknya sendiri ya guys ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, semua kelakuannya itu semua kembali kepada dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Energinya di sini ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya ada yang berasal dari zodiak Leo, Taurus, and Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada mental reputations, ada unexpected, one more, ada progress. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu memperkuat mentalmu ya guys ya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu modelnya ya. Karena orang-orang seperti itu selalu ada di setiap circle, komunitas, grup atau tempat tertentu ya. Dimana orang yang modelnya seperti itu selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan ya. Walaupun dia harus menghalalkan segala cara ya guys ya. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu khawatir ya guys ya. Karena orang yang seperti itu biasanya hidupnya selalu dipenuhi dengan masalah ya. Karena dia orangnya sangat reaktif ya guys ya. Sedikit-dikit dia akan melakukan pergerakan karena dirinya tidak bisa terima. Kalau misalnya ada orang yang melebihi dirinya atau ada orang yang bisa menyainginya atau ada orang yang memiliki kualitas yang lebih ketimbang dia gitu ya. Orang ini tidak akan tenang hidupnya ya. Yang penting di sini kamu perlu berfokus sama dirimu sendiri aja ya, perkuat mentalmu ya, jangan sampai drop, jangan sampai down ya karena intimidasi dia ya. Sebetulnya dia ini adalah orang yang sorry to say ya, cemen atau bisa dibilang pengecut ya guys ya. Karena dia selalu berada di belakang orang-orang ya. Dia menggunakan orang-orang, memperalat orang-orang untuk bisa melindungi dirinya ya. Sebetulnya dia nggak berani juga gitu. Coba kalau misalnya one by one atau face to face, satu persatu gitu ya, kamu sama dia satu-satu gitu, dia nggak akan berani loh guys ya. Dia akan kecut ya, berusaha untuk berbaik-baik atau bersandiwara atau berdrama gitu. Dia beraninya rombongan, beraninya komplotan ya, mental patungan gitu loh guys ya. Jadi penting sekali ya mental ini ya guys ya. Harus selalu merawat, menjaga mental kita agar selalu sehat ya. Karena orang-orang yang toksik atau orang-orang yang beracun ini selalu berpotensi untuk membuat ketenangan
dan kedamaian batin dan jiwa kita ini menjadi terusik ya. Karena orang-orang toksik ini selalu mengincar yang namanya psikis ya. Jadi kita perlu membuat kondisi psikis kita ini stabil, mood kita ini bagus ya, selalu baik gitu ya guys ya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang-orang yang toksik atau beracun seperti ini, lebih baik dihindari saja atau dijauhi ya. Kalaupun misalnya nggak ada jalan untuk menjauhi atau menghindari, ya hadapi dengan penuh keyakinan diri dan kepercayaan diri ya guys ya. Sebetulnya orang-orang yang sok jago ini insecure ya, banyak kan takut gitu, dia benar-benar merasa tidak aman secara mental ya. Sebetulnya dia yang sok jago ini lemah ya sebetulnya ya guys ya, dan dia berusaha untuk tidak memperlihatkan itu dengan memakai topeng kayak sok kuat gitu, padahal dia ini aslinya rapuh. Nah seperti itu ya. Jadi untuk menghadapi orang yang sok jago ini, kamu harus memiliki kepercayaan diri ya, agar dia tidak mudah meremehkan kamu atau menyepelekan dirimu ya. Dan kamu jangan pernah gentar, jangan pernah takut menghadapi orang yang modelnya seperti itu. Sebetulnya dia itu rapuh ya, cuman dia berlagak so jago supaya dipandang orang kuat. Nah seperti itu. Jadi ini semacam kayak topeng ya guys ya. Jadi kalau nggak tahu, orang yang awam gitu ya merasa bahwa wah dia ini hebat nih, wah dia ini kuat nih, wah dia ini memiliki power, padahal enggak sama sekali ya. Justru dia menutupi kekurangannya dia, kelemahannya dia dengan cara sok jago atau merasa punya kuasa gitu, agar orang-orang nggak berani, agar orang takut sama dia gitu ya. Jadi semacam trik atau game ya guys ya, yang orang ini mainkan, sengaja dia buat untuk mengintimidasi orang terlebih dahulu. Sebelum orang lain menguasainya, dia yang ingin menguasai orang lain, kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya sekali lagi buat kamu, perkuat mental kamu ketika kamu menghadapi orang yang modelnya seperti ini ya, yang sok jago ya. Dan di sini pesannya buat kamu juga, kamu perlu lebih waspada dan berhati-hati ya, jangan mudah percaya ya dengan omongan atau ucapan orang-orang yang sok jago atau yang suka mendominasi orang lain ya. Itu penuh dengan trik, intrik, penuh dengan kepalsuan atau pencitraan. Jadi kamu perlu siap siaga, waspada, berhati-hati, jangan mudah percaya, berpikir sebelum bertindak ya, jangan gegabah ya. Kamu perlu lebih cermat dan mengamati terlebih dahulu ya, apakah yang dia sampaikan ini benar atau tidak gitu. Jadi jangan sampai kita itu langsung terima aja omongannya dia gitu ya guys ya. Karena orang ini penuh dengan intrik dan jebakan gitu ya, karena dia haus akan kekuasaan, validasi, pengakuan dari orang-orang sekitar. Apapun dia akan lakukan, termasuk dengan menghalalkan segala cara dan mengorbankan temannya sendiri untuk kepentingannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin saja bisa terjadi atau yang berpotensi untuk terjadi, yang mana kamu harus lebih cermat, teliti dalam menyikapi, bijaksana dalam memahami situasi atau kondisi yang terjadi. Jangan sampai kamu salah langkah ya, tidak perlu gegabah ya, kamu perlu berpikir dulu ya, dan menyaring informasi sebaik-baiknya sebelum kamu memutuskan atau menentukan sesuatu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, tetaplah kamu bertumbuh dan berkembang ya, untuk bisa mencapai kemajuan atau progres di dalam kehidupanmu. Walaupun orang ini berusaha untuk tampil maksimal di depan publik ya, sok jago gitu ya guys ya, kamu menanggapinya biasa aja ya, tidak perlu takut atau gentar ya, no. Kamu mesti tetap tegar, berdiri tegak ya, dan tingkatkan kepercayaan dirimu. Kamu pun juga punya harga diri dan memiliki hak yang sama sebagai manusia untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang. Jadi tetaplah berfokus kepada dirimu sendiri dan lakukan yang terbaik untuk kehidupanmu sendiri agar kamu bisa berhasil dalam mencapai apapun yang kamu inginkan di dalam kehidupanmu. Oke?
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.